Orang ini berani-beraninya memberi arak kepada Nabi Muhammad. Padahal, arak adalah minuman keras yang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Arab di zaman jahiliyah memang sungguh barbar sekali. Zaman jahiliyah memang disebut sebagai zaman kebodohan atau zaman kegelapan. Mereka dalam kegelapan karena tidak mau mengikuti petunjuk agama yang benar yang dibawa oleh para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kedatangan Islam, penduduk yang mendiami wilayah Arab dikenal sebagai masyarakat Arab jahiliyah atau bangsa jahiliyah. Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam sangat buruk dan belum memiliki tatanan kehidupan sosial yang teratur. Terdapat kesenjangan antara kaum bangsawan dan masyarakat biasa, di mana kaum bangsawan menjadi terpandang dan memiliki otoritas yang lebih. Selain itu, pada zaman jahiliyah, sering terjadi peperangan antar suku di tanah Arab dan masyarakatnya banyak yang memiliki kebiasaan buruk serta perbuatan tidak baik. Kehidupan sosial era Arab jahiliyah sangatlah buruk, di mana perbudakan menjadi hal biasa. Perbudakan dan pelacuran adalah hal yang normal. Bahkan, seorang anak bisa menikahi ibu tirinya. Selain itu, pertempuran antar suku sering terjadi, kecuali pada bulan tertentu yang diharamkan untuk berperang. Dalam pertempuran, pihak yang kalah akan terhina selama hidupnya dan keterhinaan paling parah menyasar perempuan. Perempuan pada saat Arab jahiliyah diperlakukan seperti benda mati. Pelacuran juga membuat perempuan seperti tidak ada harganya. Selain itu, orang Arab jahiliyah dikenal memiliki banyak istri atau suka berpoligami. Seorang laki-laki bisa mengawini dua bersaudara, bahkan mengawini istri bapaknya apabila ditalak atau ditinggal mati. Adapun kebiasaan buruk masyarakat Arab jahiliyah lainnya adalah membunuh bayi perempuan, berjudi, menyembah berhala, dan memperjualbelikan perempuan. Namun, ada beberapa kelompok yang terbebas dari kehidupan sosial Arab jahiliyah yang buruk tersebut. Mereka adalah orang yang memiliki jiwa besar dan menolak masuk ke dalam kehidupan sosial Arab jahiliyah. Dalam kehidupan bangsa Arab zaman jahiliyah, meminum arak sudah menjadi tradisi yang mengakar kuat. Sehingga, meminumnya adalah hal wajar, apalagi banyak keuntungan yang diperoleh orang Arab dari minuman tersebut. Menyadari hal itu, Islam tidak serta-merta melarangnya, tetapi dengan bertahap. Jika dilakukan sekaligus, khawatir akan mendapat penolakan. Mengingat, minuman ini sudah menjadi bagian dari hidup mereka, kemudian secara bertahap, Nabi Muhammad SAW melarangnya karena sifat arak yang memabukkan dan menghilangkan akal. Ketika orang-orang bertanya tentang khamr dan judi kepada Rasulullah SAW, maka Allah memerintahkannya untuk menjawab. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi, dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Pasca pelarangan khamr dalam Islam, ternyata tidak semua orang langsung mengetahui status hukumnya. Pernah suatu ketika, ada seorang pemuda datang menemui Rasulullah SAW dan menghadiahkan beliau segentong penuh khamr atau arak. Melihat hal itu, beberapa sahabat lantas bersiap ingin memaki pemuda tersebut. Namun, Rasulullah SAW menenangkan mereka dengan sikapnya yang santai dan sabar. "Apakah kamu tahu bahwa Allah telah mengharamkannya?" tanya Rasulullah kepada si pemberi hadiah. "Aku tidak tahu, wahai Rasulullah," jawab si pemberi hadiah kaget dan segera menyadari kesalahannya. Ia lalu berbisik ke lelaki lain di sampingnya. "Apa yang kamu bisikkan?" tanya Rasulullah lagi. "Aku memberitahunya agar menjual khamr itu," jawab si pemberi hadiah. Rasulullah tetap bersikap sabar kepadanya. Hal ini karena beliau tahu bahwa pemuda itu tidak mengetahui apa-apa. "Sesungguhnya, Allah telah melarang meminumnya, dan juga menjualnya," ujar beliau kepada si pemberi hadiah. Akhirnya, pemuda itu menjadi paham status hukum khamr atau arak dalam Islam. Bahwa, seorang muslim tidak boleh meminumnya ataupun memperjualbelikannya. Setelah itu, ia segera membuka tutup gentong yang ia bawa, lalu menumpahkan seluruh isi khamr ke tanah hingga tak tersisa. Betapa mulianya adab Rasulullah SAW. Beliau bersikap tidak marah atau merendahkan orang yang menawarinya arak. Dalam hal apapun, Rasulullah memang mengedepankan hikmah sehingga lawan bicaranya dapat mengerti Islam tanpa merasa terintimidasi. Dengan hikmah itulah, orang akhirnya mengenal Islam sekaligus mengenal bagaimana caranya Islam harus disampaikan. Ajaran yang baik dan disampaikan dengan cara baik, akan membuat orang tertarik berkali-kali lipat untuk menerimanya, dan itulah yang disebut hikmah.